Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Nah, selamat pagi Aulia. Gimana kabarnya hari ini? Selamat pagi, Bu. Alhamdulillah baik, Bu. Oke, baiklah. Alhamdulillah ya. Ada yang bisa Ibu bantu? Jadi, hari ini saya ingin melakukan konseling, Bu. Ibu senang sekali jika Aulia mau menceritakan permasalahannya. Apakah sebelumnya Aulia sudah pernah melakukan konseling? Belum pernah, Bu. Oke, Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu konseling. Nah, konseling ini adalah pemberian bantuan kepada peserta didik agar peserta didik dapat mengatasi permasalahan yang sedang dihadapinya. Nah, di dalam pelaksanaan konseling ini terdapat asas-asas. Salah satunya adalah asas kerahasiaan. Nah, asas kerahasiaan ini konselor akan menjaga kerahasiaan permasalahan konseling. Jadi jangan takut ya untuk bercerita. Nah, ini kan pertemuan pertama kita kan. Ibu akan memberikan waktu. Nah, jika pertemuan pertama masalah Aulia belum terselesaikan, nah nanti kita akan mengadakan pertemuan kedua dengan pelayanan konseling yang lain. Apakah Aulia sudah mengerti? Bisa dipahami? Bisa, Bu. Baiklah, Aulia sekarang bisa menceritakan permasalahan Aulia sekarang. Saya takut dengan kucing, Bu. Semacam fobia. Apalagi saat di kelas, saya sering kali dijahili oleh teman-teman di kelas. Saya merasa takut, cemas, dan geli ketika kucing mendekati saya. Oke, bisa Aulia ceritakan nih mengapa Aulia merasa takut, merasa cemas, dan geli ketika kucing mendekati Aulia? Jadi, waktu saya kecil, saya pernah dicakar dan dijahili oleh teman saya. Saya ditakut-takuti jika kucing itu menakutkan. Jadi, sampai sekarang, saya ketakutan bila kucing mendekat. Begitu. Ibu paham sekali ya apa yang Aulia rasakan. Nah, setiap orang itu pasti mempunyai ketakutannya masing-masing. Nah, tampaknya nih, Aulia sampai terganggu ya dengan situasi tersebut. Iya, Bu. Baiklah, sepertinya kamu juga memiliki trauma dan cemas ya. Iya, Bu. Nah, di sini kita akan mendiskusikan tujuan yang ingin dicapai dalam konseling kali ini. Baik, Bu. Nah, tujuan dari konseling ini adalah untuk meningkatkan kemampuan Aulia dalam mereduksi atau menurunkan rasa kecemasan yang mengganggu aktivitas saat ini. Apakah Aulia bisa paham? Paham, Bu. Oke, nah pada pertemuan kali ini kita akan menggunakan pendekatan terapi desensitizasi, di mana teknik terapi ini kamu harus membayangkan kondisi atau keadaan yang membuat kamu cemas. Nah, jadi intensitas tersebut terdiri dari rendah, sedang, dan tinggi. Apakah Aulia sudah paham, memahami? Paham, Bu. Oke, sekarang saya akan menyebutkan situasi atau keadaan dari rendah, sedang, dan tinggi. Nah, jika Aulia tidak sanggup membayangkan atau tidak sanggup melakukannya, lagi Aulia bisa mengangkat tangan untuk berhenti. Apakah Aulia bisa paham? Bisa, Bu. Oke, silahkan Aulia mulai menutup matanya. Nah, coba bayangkan kamu ada di kelas. Kemudian kamu melihat kucing masuk. Jarak antara kamu dan kucing 10 meter. Bayangkan kucing tersebut mulai mendekat ke arahmu. Saya tidak kuat, Bu. Oke, silakan Aulia membuka matanya. Tarik nafas pelan-pelan sampai Aulia rileks kembali. Sudah lebih baik, Bu. Nah, apa yang Aulia rasakan ketika membayangkan kejadian tersebut?
Awalnya saya sudah lebih baik, tapi masih merasa takut, Bu. Baiklah, ini awalan yang bagus ya. Nah, kita akan memulai lagi kegiatan yang tadi. Apakah Aulia sudah siap? Sudah, Bu. Oke, Aulia bisa menutup mata kembali. Nah, coba bayangkan kembali kamu ada di kelas. Kemudian kamu melihat kucing masuk dan hanya menutup mata. Hanya menatap kamu. Nah, kamu rasakan apakah kucing itu mengancam kamu atau tidak. Setelah itu, kucing tersebut pelan-pelan mendekati kamu. Jarak antara kamu dan kucing tersebut 5 meter. Saya tidak kuat, Bu. Silakan Aulia membuka mata kembali. Tarik nafas pelan-pelan sampai Aulianya rileks kembali. Nah, apa yang Aulia rasakan saat ini? Saya mulai bisa menatap kucing tersebut. Dan saya rasa ini tidak terlalu menakutkan. Tetapi, jika terlalu dekat dengan saya mulai ketakutan, Bu. Tetapi tidak separah yang pertama tadi. Rasa cemas dan ketakutan yang berlebihan juga sudah mulai berkurang. Oke, bagus ya. Aulia sudah merasa tidak terlalu takut jika berhadapan dengan kucing, walaupun ketika kucing tersebut mulai mendekati kamu. Nah, Aulia juga walaupun Aulia masih ketakutan. Nah, jika kita akan memulai lagi kegiatan yang tadi, apakah Aulia sudah siap? Siap, Bu. Oke, silakan menutup mata kembali. Coba bayangkan kembali kamu ada di kelas. Kemudian kamu melihat kucing masuk dan hanya menatap kamu. Kamu rasakan apakah kucing itu mengancam atau tidak. Setelah itu, kucing tersebut pelan-pelan mendekati kamu. Nah, jarak kamu dan kucing tersebut hanya 2 meter, dan akhirnya kucing itu berada di sampingmu. Silakan Aulia membuka matanya, tarik nafas pelan-pelan, sampai Aulia rileks kembali. Nah, apa yang Aulia rasakan sekarang? Saya mulai bisa menatap kucing tersebut, dan saya rasa tidak terlalu menakutkan seperti pertama tadi. Saya juga bisa menahan agar tidak takut ke kucing, Bu. Saya merasa tidak cemas, ketakutan yang berlebihan, Bu. Bagus ya, Aulia sudah merasa tidak terlalu takut jika berhadapan dengan kucing. Nah, rasa cemas yang Aulia miliki sudah mulai berkurang dan kamu mulai nyaman dengan keadaan tersebut. Sudah lebih nyaman dari saat saya belum melakukan konseling, Bu. Oke, selamat ya nak, kamu bisa menghadapi ketakutan yang selama ini mengganggu kegiatan sehari-harimu.